Kalau kamu paham dengan bahasa Arab, lafadz kullu bid'atin ini adalah sebuah kalimat isim, yang mana kalimat isim ini disandarkan atau diidofahkan kepada kalimat isim nakiyoh, yaitu dolalah. Ini berarti menunjukkan am. Nanti am itu pasti ada pengecualian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman aswaja dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. YouTuber Wahabi terlalu memaksakan. Akibatnya salah kaprah dalam menentukan dalil. Dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu tentang bid'ah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini hadis di dalam pandangan usul fikih itu disebut dengan am-mahsus, yaitu disebut dengan amun mahsus, suatu keumuman yang ditahsis. Kalau kamu paham dengan bahasa Arab, lafadz kullu bid'atin ini adalah sebuah kalimat isim, yang mana kalimat isim ini disandarkan atau diidofahkan kepada kalimat isim nakiyoh, yaitu dolalah. Ini berarti menunjukkan am. Nanti am itu pasti ada pengecualian. Paham? Ketika bentuk am, ketika bentuk umum, itu pasti ada pengecualian. Makanya ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf itu membagi bid'ah ada dua macam, yaitu mahmudah dan madmumah, hasanah dan sayyi'ah. Ibnu Taimiyah membagi bid'ah menjadi dua macam. Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala membagi bid'ah dua macam, yaitu bid'ah hasanah dan sayyi'ah. Ini dalam pandangan tata bahasa Arab saja, belum pandangan usul fikih. Ini namanya amun mahsus. Bentuk am nanti itu ditahsis. Ya, ini namanya amun mahsus. Jadi, Pak, begini. Di dalam pandangan usul fikih itu ada yang namanya am, ada yang namanya khos, tahsis. Tahsis ini dibagi lagi menjadi dua macam. Ada yang mutasil, ada yang mufasil. Mutasil itu dibagi nanti. Ada syarat, ada takyid bisifat, ada istisna. Begitu juga mufasil. Nah, ini itu namanya amun mahsus, yaitu bentuk am yang ditahsis. Makanya Imamuna An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu menyarahi kitab Sahih Muslim, itu mengatakan atau mengomentari hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Di dalam hadis ini yaitu ada makna amun mahsus. Itu kata beliau, yaitu Imamuna An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Masa sekelas ente itu berani mengatakan semuanya? Ini Imam Nawawi loh. Sekelas ustadz-ustadz Wahabi itu tidak selesai-selesai memahami tentang bid'ah itu hasanah, bid'ah itu sayyi'ah.
Ini sudah selesai dari dulu-dulu memahami tentang bid'ah. Ya, ini dalam pandangan usul fiqh. Ada mujmal nanti di dalam usul fiqh itu. Ada mubayyan, ada muqayyad, ada mutlak. Kemudian dalam pandangan ilmu balaghah, hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini kan sebuah kalimat isim. Nanti kalimat isim yaitu dolalah, ya, itu mesti adanya sifat. Yang mana sifat tersebut itu tidak disatakan. Baik itu sifat yang menunjukkan itu bagus, baik sifat itu yang menunjukkan itu buruk. Ini namanya dalam ilmu balaghah itu hadfus sifat alal musyif. Ya, membuang sifat dari benda yang bersifat. Nanti itu maknanya itu begini, kalau memaksa kesemuanya, kullu bid'atin, semua bid'ah, sayyi'ah yang jelek. Makanya bid'ah itu dibagi menjadi dua karena para ulama itu paham tentang tata bahasa Arab, paham tentang ilmu balaghah. Ya. Kalau ini dimaknakan semua, itu sudah cukup dengan dikatakan dengan wawu atop saja. Contoh begini. Kullu bid'atin dolalah wa dolalatin finnar. Itu sudah cukup. Kenyataannya kan tidak. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kenyataannya kan tidak. Berarti ini ada suatu makna mahsus. Kalau kullun itu diartikan semua, ya cukup dengan wawu atop saja. Kullu bid'atin dolalah wa dolalatin finnar. Kenyataannya itu tidak di hadisnya Nabi. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kalau kamu mengatakan yaitu kullun itu semuanya dengan berdalih yaitu kullu nafsin da'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa merasakan kematian, merasakan mati, itu namanya kullun kuliyah. Karena kullun itu dibagi menjadi dua. Ada kullun kuliyah, ada kullun kuli. Kalau kullun kuliyah itu maknanya semua atau tiap-tiap. Sebagaimana yang kamu katakan. Itu kullu nafsin da'iqatul maut. Itu namanya kullun kuliyah. Nah, kalau ayat ini bagaimana? Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami telah menjadikan dari air semua makhluk hidup. Loh, malaikat, jin, ini rancu, kacau. Coba sebutkan dalilnya malaikat diciptakan dari air, jin diciptakan dari air. Itu tidak ada. Berarti ini namanya kullun itu dimaknakan sebagian, yaitu kullun kuli. Kami telah menjadikan dari air sebagian makhluk hidup. Ini maknanya bukan kuliah, tapi kuli. Ini dari aspek ilmu balaghah. Kemudian juga ikun ya'khudu kulla safinatin gosban. Ketika raja merampas pahu-pahu, itu raja yang diambilnya itu adalah pahu-pahu yang bagus. Sehingga pahu-pahu yang jelek itu tidak dirampas. Makanya kulla safinatin ini dimaknakan sebagian, bukan semuanya ini.
Nah, ini membuktikan bahwa adanya suatu lafadz kullun itu dimaknai kadang am, ya, umum, dan dimaknai kadang am mahsus, yaitu sebagian. Jadi, sekali lagi, Imamuna An-Nawawi rahimahullahu ta'ala saja mengomentari dengan hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Di dalam syarah Sahih Muslimnya itu beliau mengatakan amun mahsus. Kenapa para sutat-sutat Wahabi tidak mengatakan amu mahsus? Kita pikir mau pilih sutat Wahabi atau mau pilih Imam Nawawi. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.